Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang sudah wafat berabad-abad tahun lalu, tapi harta kekayaannya masih terus ada dan bertambah sangat banyak pada saat ini. Saat wafat, Utsman bin Affan mewariskan banyak tanah, unta lebih dari 1000 ekor, dan harta peninggalan sebesar 30 juta dirham dan 150.000 dinar. Jika diakumulasikan, total kekayaan Utsman bin Affan mencapai lebih dari 2,5 triliun. Angka tersebut tidak bersifat statis karena masih berkembang hingga sekarang. Utsman yang telah wafat beribu-ribu tahun lalu ternyata masih memiliki bisnis dan akte tanah dan rekening yang masih aktif hingga sekarang. Siapa sebenarnya Utsman bin Affan? Mengapa itu bisa terjadi dan bagaimana caranya? Utsman bin Affan atau Utsman bin Affan bin Abil Al-As bin Umayyah lahir di Makkah pada tahun 576 Masehi di tengah kekuatan besar suku Quraisy yang mendominasi Makkah. Ia berasal dari Bani Umayyah, salah satu klan paling kuat dan ditakuti dalam dunia perdagangan dan politik Makkah bahkan dunia. Dalam lingkup penuh intrik dan pengaruh, Utsman tumbuh di bawah bayang-bayang kekuasaan dan kehormatan keluarganya. Ayahnya, Affan bin Abil As, adalah sosok penguasa hebat dan dihormati oleh semua kalangan. Sementara ibunya, Arwah bin Quraisy bin Rabi'ah, berasal dari garis keturunan terhormat. Ibunya bahkan memiliki hubungan darah dengan keluarga Nabi Muhammad SAW, menjadikan Utsman bagian dari lingkaran keluarga terdekat Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan memiliki gelar Dzunurain, sang pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 Masehi dalam usia 80 tahun. Pada masa awal Islam, Utsman bin Affan menerima hidayah untuk memeluk agama Islam. Saat itu Rasulullah memulai dakwahnya di rumah Al-Arqam Ibnu Abi Arqam, tempat beliau dan para sahabat biasa berkumpul. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq yang lebih dulu masuk Islam. Dikisahkan dalam berbagai riwayat, termasuk oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah, bahwa Utsman bin Affan berpapasan dengan Abu Bakar As-Siddiq di suatu hari. Abu Bakar yang dikenal sebagai sosok yang penuh hikmah memulai percakapan dengan penuh perhatian. "Wahai Utsman, mengapa engkau masih berpegang pada penyembahan berhala? Bukankah kau seorang yang cerdas, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah? Berhala-berhala itu hanyalah batu, mereka tidak bisa mendengar, melihat, apalagi memberi manfaat atau bahaya. Apa gunanya kau menyembah mereka?" kata Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan dengan tegas menjawab, "Memang benar apa yang kau katakan tadi." Abu Bakar melanjutkan, "Demi Allah, itulah kebenarannya. Aku ingin menyampaikan kepadamu, wahai Utsman bin Affan, bahwa telah datang seorang utusan Allah, Muhammad bin Abdullah. Dia membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia." Setelah pertemuan itu, Utsman tak bisa mengabaikan kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Hatinya terusik dan ia memutuskan untuk menemui Rasulullah SAW. Saat bertemu Rasulullah menyambutnya dengan lembut namun penuh wibawa. "Wahai Utsman," kata Rasulullah, "penuhilah hak-hak Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepadamu dan seluruh makhluk." Mendengar kalimat penuh makna itu, Utsman bin Affan merasakan sesuatu yang berbeda. Hatinya tak bisa lagi menolak. Ia berkata, "Demi Allah, sejak saat itu aku tak mampu menahan diri. Aku langsung mengucapkan syahadat dan memeluk Islam." Ada banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang menyebabkan kekayaan Utsman terus bertambah banyak sampai saat ini, bahkan mendapatkan kekayaan yang abadi. Apa saja sebenarnya yang dilakukan Utsman bin Affan? Dalam perang Tabuk, Utsman bin Affan menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 10.000 dinar emas. Selain itu, beliau juga memberikan peralatan lengkap untuk banyak pasukan muslim yang ikut berperang. Kontribusi Utsman bin Affan ini sangat membantu dalam mempersiapkan pasukan Islam pada saat itu.
Dan Rasulullah SAW pun memuji kedermawanan Utsman bin Affan dengan bersabda, tidak ada lagi yang dapat membuat Utsman bin Affan bangkrut setelah kejadian hari ini. Berapakah harga yang dikeluarkan Utsman bin Affan dalam bentuk rupiah pada hari ini? 1. Satu ekor unta saat ini bisa bernilai sekitar 40 juta rupiah. Jadi 940 ekor unta sama dengan 940 dikali 40 juta sama dengan 37,6 miliar. Yang kedua, satu ekor kuda dengan peralatan lengkap bernilai sekitar 50 juta. Jadi 60 ekor kuda sama dengan 60 dikali 50 juta sama dengan 3 miliar. 3. 10.000 dinar emas. Satu dinar emas setara dengan 4,2 gram emas. Jika harga emas per gram sekitar 1 juta, maka satu dinar emas sama dengan 4,2 dikali 1 juta sama dengan 4.250.000 rupiah. Jadi 10.000 dinar emas sama dengan 10.000 dikali 4.250.000 sama dengan 42,5 miliar. Jika diakumulasikan, total sumbangan Utsman bin Affan dalam perang Tabuk adalah sekitar 83,1 miliar. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Madinah pernah mengalami masa paceklik yang cukup parah. Di tengah kondisi tersebut, warga Madinah kesulitan mendapatkan bahan makanan, khususnya gandum dan kebutuhan pokok lainnya. Warga mulai khawatir karena persediaan makanan semakin menipis dan tak ada lagi tanda-tanda bantuan akan datang. Di tengah kondisi genting ini, Utsman bin Affan yang dikenal sebagai pedagang sukses datang membawa kafilah besar yang memuat 1.000 unta penuh dengan persediaan gandum, minyak, dan bahan-bahan lainnya dari Syam. Melihat kedatangan kafilah Utsman bin Affan, para pedagang Madinah segera mendatangi beliau untuk membeli bahan makanan yang dibawa, dengan harapan bisa dijual kembali dengan harga tinggi karena permintaan yang sedang melonjak. Para pedagang menawarkan harga tinggi, bahkan mereka bersedia memberikan keuntungan berlipat pada Utsman bin Affan. Namun Utsman dengan rendah hati menolak semua tawaran tersebut dan berkata, "Aku telah mendapatkan tawaran yang lebih tinggi." Pedagang-pedagang itu heran karena mereka merasa sudah menawarkan harga yang paling tinggi. Utsman bin Affan kemudian menjelaskan bahwa Allah telah memberikan tawaran yang lebih baik daripada kalian semua, yakni 10 kali lipat keuntungan di akhirat. Setelah itu Utsman bin Affan memutuskan untuk menyumbangkan seluruh bahan makanan tersebut secara gratis kepada penduduk Madinah yang sedang kelaparan, termasuk 1.000 unta tersebut. Total akumulasi bantuan Utsman bin Affan dalam kondisi paceklik tersebut bisa diperkirakan sekitar 90 miliar. Jumlah ini menggambarkan betapa besar kedermawanan Utsman bin Affan yang bukan hanya membantu secara material tetapi juga menyelamatkan banyak nyawa pada masa sulit tersebut tanpa meminta imbalan apapun. Pada masa itu, kota Madinah mengalami kekeringan yang sangat parah, sehingga sulit sekali mendapatkan air bersih. Satu-satunya sumber air yang masih tersedia adalah sumur milik seorang Yahudi, yaitu sumur Raumah. Kaum muslimin dan penduduk Madinah harus mengantri untuk membeli air dari sumur tersebut. Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, Rasulullah meminta para sahabat untuk membantu membebaskan sumur Raumah dari kepemilikan Yahudi tersebut. Rasulullah pun bersabda, "Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Mendengar sabda Rasulullah, Utsman bin Affan merasa terpanggil dan menemui pemilik sumur tersebut. Ketika sudah menemuinya, Utsman memberikan penawaran harga tertinggi. Yahudi tersebut tetap menolak penjualannya. Ia berkata, "Jika aku menjual sumur ini kepadamu, wahai Utsman bin Affan, maka aku tidak akan mendapatkan penghasilan harian yang biasa aku peroleh." Utsman bin Affan yang sangat ingin mendapatkan pahala berupa surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerah. Sebagai seorang pembisnis yang sukses sekaligus negosiator ulung, Utsman bin Affan kemudian menawarkan strategi lain. Setelah berpikir sejenak, ia berkata kepada Yahudi tersebut, "Bagaimana kalau aku beli setengah dari sumurmu, wahai Yahudi?" Yahudi itu terkejut dan bertanya, "Maksudmu bagaimana, Utsman bin Affan?" Utsman menjelaskan,
Jika kamu setuju menjual setengahnya, kita akan bergantian memiliki sumur ini. Satu hari sumur ini menjadi milikku, besoknya milikmu, dan lusa kembali menjadi milikku, begitu seterusnya. Bagaimana menurutmu?" Yahudi itu pun berpikir cepat. "Aku bisa mendapatkan uang dari Utsman bin Affan tanpa harus kehilangan sumur sepenuhnya." Akhirnya ia setuju dengan tawaran tersebut, dan hari itu juga sumur Raumah dimiliki secara bergantian oleh Utsman dan Yahudi tersebut. Utsman bin Affan segera mengumumkan kepada penduduk Madinah bahwa mulai sekarang setiap 2 hari sekali mereka bisa mengambil air dari sumur Raumah secara gratis. Utsman juga mengingatkan agar mereka mengambil air yang cukup untuk 2 hari, karena keesokan harinya sumur itu akan kembali menjadi milik Yahudi. Keesokan harinya Yahudi tersebut mendapati sumurnya sepi pembeli, karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air dari hari sebelumnya. Merasa rugi, ia pun mendatangi Utsman bin Affan dan berkata, "Wahai Utsman bin Affan, belilah sisa sumurku ini dengan harga yang sama seperti saat kamu membeli setengahnya kemarin." Utsman bin Affan pun setuju, dan akhirnya sumur Raumah sepenuhnya menjadi milik Utsman bin Affan. Setelah itu Utsman bin Affan mewakafkan sumur Raumah untuk kepentingan penduduk Madinah dan kaum muslimin. Sejak saat itu siapapun dapat memanfaatkan sumur tersebut, termasuk Yahudi yang sebelumnya memilikinya. Setelah Utsman bin Affan dengan penuh ketulusan mewakafkan sumur tersebut untuk kepentingan kaum muslimin, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tak lama kemudian, di sekitar sumur itu mulai tumbuh subur pohon-pohon kurma. Seakan alam ikut merespon keikhlasan Utsman bin Affan. Jumlahnya terus bertambah hingga hari ini mencapai 1550 lebih pohon kurma. Pemerintah Utsmaniyah hingga pemerintahan Arab Saudi memelihara kebun kurma tersebut dengan baik. Setiap tahunnya hasil panen kurma dijual di pasar-pasar, dan hasil dari penjualannya setengahnya disalurkan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, sementara setengahnya lagi disimpan dalam sebuah rekening khusus yang masih terdaftar atas nama Utsman bin Affan di Bank Saudi. Betapa menakjubkan, setelah lebih dari 1400 tahun lalu, wakaf ini masih hidup dan bermanfaat untuk umat. Setelah dana rekening tersebut bertambah jumlahnya cukup besar untuk membeli sebidang tanah di salah satu lokasi paling strategis di Madinah, dekat Masjid Nabawi. Di atas tanah tersebut dibangunlah sebuah hotel mewah. Diperkirakan hotel ini menghasilkan omset sekitar 50 juta rial lebih setiap tahunnya, yang jika dihitung dalam rupiah setara dengan 200 miliar lebih per tahunnya. Hotel Utsman bin Affan yang berdiri di samping Masjid Nabawi itu dilengkapi 2 restoran besar, 6 unit perbelanjaan, dan seluruh jasa hotel yang membuatnya menjadi hotel bintang 5. Kabarnya, kini hotel tersebut dioperasikan oleh Sheraton, salah satu hotel bertaraf internasional. Hotel Utsman bin Affan diprediksi dapat mencetak pendapatan lebih tinggi dibandingkan hotel-hotel lainnya. Sama seperti hasil kebun kurma, setengah dari keuntungan hotel ini juga diwakafkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin. Sementara sisanya tetap disimpan dalam rekening atas nama Utsman bin Affan. Ungkapan ini terasa sangat mendalam ketika kita sandingkan dengan kisah hidup Utsman bin Affan. Dalam hidupnya, Utsman bin Affan dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang paling kaya, namun kekayaan duniawinya seolah hilang saat ia mewakafkan sebagian besar hartanya untuk kepentingan umat. Namun, yang luar biasa, kekayaan itu tidak benar-benar hilang. Sebaliknya, ia kembali dalam bentuk yang lebih besar, lebih abadi, dan penuh keberkahan. Harta yang dahulu ia lepaskan, kini ribuan tahun setelah wafatnya terus bertumbuh, menjadi sumber manfaat yang tak terputus bagi umat Islam. Mari kita lihat lebih dalam. Saat Utsman wafat, ia meninggalkan warisan yang sangat besar, lebih dari 30 juta dirham dan 150.000 dinar, setara dengan lebih dari 2,5 triliun jika dikonversi ke mata uang sekarang. Namun kekayaannya tidak statis, seolah-olah berada dalam dimensi waktu yang berbeda. Utsman bin Affan yang telah wafat berabad-abad tahun lalu masih memiliki bisnis yang terus berjalan hingga hari ini. Mulai dari sumur yang ia wakafkan, kebun kurma yang tumbuh subur di sekitarnya, hingga hotel mewah yang berdiri kokoh di Madinah. Kekayaannya terus berlipat ganda, tidak hanya uang yang berlipat, tetapi juga pahala dan manfaat bagi umat Islam.
Semoga setelah kita belajar dari kedermawanan Utsman bin Affan, kita tidak lagi takut dalam bersedekah, mengeluarkan harta yang kita punya untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Karena sejatinya tidak ada yang hilang dari diri kita. Semuanya hanya akan kembali dalam bentuk yang lain, entah itu keselamatan, kesehatan, keberkahan, atau ketenangan dalam menjalani hidup. Oke, sekian video ini dari gue, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.